Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Zubair merupakan sepupu Rasulullah SAW. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dengan nama Abu Abdullah bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay. Beliau dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Zubair bin Awam salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan Zubair adalah tetangganya di surga. Sabda Rasulullah, Talha dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Selain sepupu Rasulullah, Zubair adalah saudara ipar, dikarenakan Asma istri Zubair merupakan adik kandung Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang merupakan anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaannya kepada Rasulullah dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanannya dalam melindungi Nabi dari berbagai ancaman. Bahkan Rasulullah pernah membanggakan Zubair sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap Nabi mempunyai penolong, dan penolongku adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam termasuk 7 orang pertama masuk Islam saat usianya masih 15 tahun. Setelah masuk Islam, Allah semakin melapangkan rezekinya dan ia makin semangat memberikan hartanya dalam dakwah. Bahkan Zubair membelanjakan hartanya di jalan Allah hingga ia wafat dalam keadaan terlilit hutang. Kabar keislaman Zubair membuat keluarganya murka. Zubair pun disiksa oleh pamannya di atas uap api yang panas. Siksaan itu dihentikan jika Zubair keluar dari Islam. Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah kembali menjadi kafir, kata Zubair. Dan ia membuktikan ucapannya, dia terus membela Islam dari satu perang ke perang lainnya. Bahkan, tubuh Zubair dipenuhi dengan luka sayatan pedang dan tusukan anak panah. Ia tidak peduli berapa sakit yang ia rasakan, ia tetap setia kepada Rasulullah. Ia bahkan menamai anak-anaknya dengan nama para syuhada, dengan harapan anak-anaknya kelak mau berjuang di jalan Allah. Selain dikenal setia, Zubair juga merupakan sosok pembela Rasulullah dengan segudang keberanian. Hal ini dibuktikan saat beliau menjadi orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi mendapatkan gangguan dan Zubair yang menghunuskan pedangnya kepada orang-orang musyrik yang hendak berbuat sewenang-wenang. Selain itu, Zubair pun ikut terlibat dalam perang Badar dan perang lainnya. Terdapat 3 tebasan pada diri Zubair, yang salah satunya terletak di bahunya. Ia terkena 2 tebasan pada perang Badar dan perang Yarmuk. Suatu ketika, malaikat Jibril tampil menyerupai Zubair saat perang Badar. Dari Aurah bin Zubair, Zubair mengenakan mantel kuning di hari itu, lalu Jibril turun menyerupai Zubair. Di perang Badar, Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan. Lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Perangilah mereka, wahai Zubair." Lalu orang itu menjawab, "Aku bukan Zubair." Tumbuh menjadi sosok pemberani, Zubair dijuluki Hawari Rasulullah. Ia pun dikenal sebagai pedagang sukses. Kekayaannya tidak membuatnya tamak, sebaliknya ia menjadi orang yang dermawan. Ketika pengepungan terhadap Bani Quraisyah tidak menemukan hasil, Nabi menugaskan Zubair dan Ali berdiri di depan gerbang. Demi Allah, mari kita rasakan apa yang dirasakan Hamzah. Dan karena kecerdasannya, ia berhasil membuat takut musuhnya. Di perang Hunain, suku Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf menderita kekalahan yang memalukan. Karena kalah, mereka berusaha membunuh para panglima perang. Zubair mengetahui itu, langsung menyerang mereka seorang diri. Di perang Jamal inilah perjalanan Zubair berakhir. Ia dibunuh ketika Zubair sholat. Mereka menikam Zubair. Lalu Ali berkata, "Katakanlah kepada pembunuh Zubair bahwa tempatnya di neraka." Zubair wafat dalam usia 67 tahun karena dibunuh oleh Ibnu Hurmuz dan dimakamkan di Basrah oleh Ali bin Abi Thalib. Pembunuh Zubair kemudian dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.